Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Askari dari D4 Keperawatan Anestesiologi dengan NIM 191604112. Di sini saya akan melakukan evaluasi dengan cara video untuk anestesi regional. Baik, sebelumnya apa anestesi? Anestesi adalah suatu tindakan yang menghilangkan rasa sakit ketika pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh kita. Nah, anestesi tersebut ada beberapa macamnya. Di sini ada 3 macam. Yang pertama anestesi lokal, kemudian anestesi regional, dan yang ketiga yakni anestesi umum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anestesi regional. Baik, sebelumnya apa anestesi regional? Anestesi regional adalah subspesialisasi anestesiologi yang berfokus pada blok anestesi lokal pada saraf, perifer, dan neoreksis. Kemudian juga anestesi regional dilakukan dengan cara blok saraf spinal, epidural, maupun periferal. Dan tak kalah penting, anestesi regional ini juga sangat berhubungan erat dengan anestesi bedah, dengan contoh pada penerapan blok plexus ringan untuk operasi plexus sederhana, untuk operasi ringan dengan rawat jalan, kemudian blok femoralis untuk operasi total knee replacement, dan blok epidural thoraxis pada operasi kolon. Nah, untuk anestesi regional ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama yakni menghindari komplikasi pada anestesi umum, seperti contohnya yakni trauma di area bibir, kemudian gigi, bahkan orofaring dan pita suara. Bahkan bisa menimbulkan bronkospasme, aspirasi, dan hal yang semacamnya. Kemudian yang kedua yakni lebih aman. Mengapa lebih aman? Karena di anestesi regional ini peralatan anestesi yang dibutuhkan gak terlalu banyak, jadi tidak terlalu rumit. Kemudian yang ketiga yakni mengurangi resiko mual dan muntah setelah operasi dilaksanakan. Kemudian yang keempat yakni menurunkan sedasi postoperasi, yakni pada konfusi pada lansia. Kemudian yang selanjutnya yakni kateter infus anestesi regional ini dapat dilanjutkan lagi hingga beberapa periode setelah dilakukan anestesi. Kemudian selanjutnya yakni untuk proses pemulihan fisiknya itu lebih cepat hingga dapat meminimalisirkan biaya bagi pasien. Kemudian untuk khususnya pada blok regional pada subarachnoid, yakni di sana dapat menimbulkan penurunan trombosis vena, yang mana hal itu akan menyebabkan penurunan risiko pendarahan dan respon stres pasca operasi. Untuk anestesi regional juga memiliki kontraindikasi. Nah, untuk kontraindikasi ini ada 2 bagian. Yang pertama kontraindikasi yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang kedua yakni kontraindikasi yang relatif. Jadi masih ada relatif lain selain hal yang nanti saya sebutkan. Untuk kontraindikasi yang mutlak di bagian anestesi regional, yang pertama yakni penolakan dari pasien. Nah, jika pasien menolak untuk melakukan tindakan anestesi secara regional, maka itu secara tidak langsung tidak boleh diganggu gugat. Kemudian yang kedua yakni ahli anestesi yang tidak berpengalaman dan tidak kompeten, itu juga tidak boleh dilaksanakan anestesi regional. Kemudian yang ketiga yakni gangguan koagulasi mayor dan si pasien mengonsumsi antikoagulan. Dan yang terakhir yakni infeksi di tempat penusukan jarum. Itu untuk kontraindikasi yang mutlak. Selanjutnya yakni kontraindikasi yang relatif. Yang pertama yakni pasien yang secara psikiatrik atau psikologisnya tidak cocok untuk menggunakan anestesi regional. Kemudian yang kedua yakni ahli anestesi yang tidak nyaman ketika pasien sadar. Kemudian yang ketiga yakni pasien dengan shock hipovolemik berat. Yang ketiga dan selanjutnya yakni pasien dengan penyakit neurologis, dan yang terakhir yakni durasi operasi tidak pasti. Kemudian selanjutnya yakni persiapan alat anestesi regional.
yakni untuk sket spinal atau epidural. Yang pertama yakni meja mayo, kemudian spuit 3 cc atau 5 cc, kemudian jarum spinal itu apabila melakukan injeksi spinal atau sesuai dengan permintaan, kemudian injeksi, kemudian alkohol swab, kemudian handscone steril, duk steril, dan ampul obat injeksi. Yang mana di sana seperti contohnya lidocaine, propofol, dan lain semacamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.